Setiap detak jantung adalah babak baru. Setiap putaran roda adalah lembaran cerita. Kami, sepasang pengembara, memilih jalan yang terbentang. Bukan sekedar jarak, tapi juga pencarian makna. Kali ini, dengan si Broto yang gagah, kami menjemput Dieng. Akankah ia mengukir luka atau justru membawa tawa? Kami hanyalah sepasang insan yang percaya bahwa hidup terlalu singkat untuk berhenti bergerak. Cinta kami pada jalanan adalah narasi tanpa akhir. Di setiap kilometer, kami menemukan diri yang lain. Broto, si ADV 160 CBS ini bukan sekedar kendaraan, melainkan kaki ketiga yang setia mengantar mimpi. Entah itu touring ribuan kilometer, atau sekedar bermalam di bawah bintang, kami ingin terus menulis. Tujuan kami, mengukir jejak di setiap jengkal negeri ini, bahkan dunia. Mari saksikan babak pertama dari sebuah kisah yang entah keberapa. Pagi itu, mentari Bandung bersinar terang, seolah merestui setiap putaran roda. Pukul 7.45, dari Ranca Ekek kami memulai. Barang bawaan sudah terangkut rapi. Top box dan side bag terpasang kokoh di punggung Broto. Peta Google Maps sudah terpatri di benak dan doa keselamatan kami panjatkan. Sebuah semangat membuncah mengantarkan kami memasuki jalanan yang ramai. Belah keramaian Jalan Nasional 3 Ranca Ekek Bandung. Setelah putar balik di depan Koatam, kami menyatu dengan arus kendaraan menuju Bandung Garut. Dulu. Ya. Simpang Parakan Muncang menjadi saksi bisu keramaian pagi, dengan kendaraan yang ngetem dan berputar arah. Namun, bypass Nagrek menyambut kami dengan jalan cor yang lebar. Ramai lancar, memberi Broto ruang untuk melaju bebas. Di persimpangan Nagrek Cicalengka, kami tahu petualangan ini baru saja dimulai. Turunan Nagrek adalah sebuah puisi yang menantang, bukan sekedar memacu gas. Di persimpangan Garut Limbangan, kami memilih jalur Limbangan. Turunan yang cukup tajam ini menuntut ekstra kehati-hatian, sebuah pengingat akan bahaya yang kerap mengintai, terutama bagi truk bermuatan besar yang sering remblong. Bagi Broto, simetrik, pengereman kombinasi jadi mantra utama. Jalur Nagrek Limbangan ini tak banyak tikungan. Didominasi turunan landai dengan aspal mulus yang diperlebar cor di sisinya. Di kiri kanan jalan berjajar rumah makan yang menggoda, seolah memanggil untuk singgah. Namun, kami tetap fokus melaju hingga tiba di pasar modern Limbangan. Dari Limbangan memasuki Malangbong, karakter jalan berubah drastis. Tikungan tajam bak ular menari, seolah mengajak menari. Cocok bagi mereka yang suka cornering. Namun, di sini juga ada trio pasar yang siap menjebak kami dalam kemacetan. Pasar Bandrek, Pasar Lewo, dan Pasar Malangbong. Mereka seolah memakan badan jalan, menuntut kesabaran ekstra saat melintasinya. Sebuah ujian kecil di tengah kelancaran. Lagi, turunan gentong yang lumayan tajam selalu jadi pengingat akan kewaspadaan. Daerah ini memang rawan kecelakaan.
Setelah melewatinya, kami putuskan istirahat pertama di SPBU Hasan Nur Rohmah. Sarapan lontong dan bakwan hangat, temani kopi pahit yang pas menghalau dingin. Perut terisi, energi kembali. Kami lanjut membelah Ciawi, Tasikmalaya. Melewati pasar dan alun-alunnya. Mengejutkan, menjelang siang pun suasana tidak terlalu ramai, bahkan tidak macet. Sebuah kelegaan kecil di tengah perjalanan. Dari Ciawi, kami memasuki Ciamis. Jalanan mulai lengang, aspal cenderung lurus, meski masih banyak tambalan, lobang, dan bergelombang. Broto harus berhati-hati melibas setiap ketidakrataan. Melewati tanjakan yang cukup panjang namun landai di daerah Karang Kamulian, lalu melintasi pasar Cisaga yang suasananya juga lumayan lengang. Perjalanan yang cukup straightforward di sini, memberi sedikit jeda dari tantangan. Memasuki kota Banjar, suasana masih cukup lengang. Tak lama, kami disambut perbatasan Jabar Jateng, ditandai dengan Tugu Kujang Gagah di sisi Jawa Barat dan patung Pangeran Diponegoro di sisi Jawa Tengah. Di Majenang, kami putuskan istirahat, menunaikan sholat, dan makan siang di rumah makan Mergosari. Rumah makan ini seolah jadi pit stop wajib para bikers dan travelers. Terbukti dengan banyaknya stiker yang menempel di kaca depannya. Ayam goreng, telur dadar, dan sayur asem jadi pilihan. Biaya makan siang berdua sekitar 70 ribuan. Setelah istirahat hampir 1 jam, kami siap melanjutkan. Sepanjang perbatasan tadi, kami disuguhi pemandangan kebun karet Mulyadadi yang teduh, seolah alam pun ikut merestui perjalanan kami. Dari Majenang, kami berlanjut ke Wanerja, lalu belok kanan di Cukang Leles, mengambil jalur alternatif menuju Cilacap via Sidarja dan Kubang Kangkung. Lagi-lagi, kebun karet Mulyadadi menyambut di kiri kanan jalan, seolah mengantarkan kami lebih dalam ke pedalaman. Jalannya kombinasi cor dan aspal. Ramai rumah penduduk, sesekali kebun karet, hutan, dan sawah jadi pemandangan. Bensin pertama kami isi di SPBU Tegalsari, Sidarja. Sempat mengobrol sedikit dengan petugasnya. Kami melintasi Pasar Cipari, Sidarja, dan Gandrung Mangun. Melewati rel dan stasiun kereta api Gandrung Mangun. Melewati Waduk Kubang Kangkung, kami tak melewatkan segarnya air kelapa muda di pinggir jalan. Kemudian, masuk alas Kubang Kangkung yang dipadati pohon jati rapat. Jujur, ngeri membayangkan jika harus melintas di sini saat malam, seolah hutan menyimpan rahasianya sendiri. Akhirnya, kami kembali masuk ke jalan nasional menuju Cilacap. Sebelum benar-benar menepi, kami sempatkan diri main-main ke Pantai Kemiren. Tempatnya masih bersih, dengan jogging track di atas tanggul setinggi 2 meter yang menyerupai Ancol. Pohon cemara berjajar rapi, memberikan suasana teduh dan latar foto menarik. Suasana pantai yang tenang dengan pasir landai cocok untuk bersantai. Ada gazebo bernuansa rumah joglo dengan tulisan besar Pantai Kemiren menyambut kami. Selama 1 jam, kami menikmati pantai dan deburan ombak, membiarkan penat larut bersama buih. Lalu, kami menuju penginapan Red Doors dekat alun-alun Cilacap untuk mengistirahatkan fisik dan broto. Maghrib tiba. Setelah istirahat sebentar, kami keluar mencari makan malam. Berkecek ikan jadi pilihan. Rasa baru yang patut dicoba. Setelah itu, kami jalan-jalan sebentar di alun-alun Cilacap yang ramai dengan pedagang makanan, minuman, dan permainan anak-anak. Suasana malam di alun-alun ini begitu hidup. Kami kembali ke penginapan untuk istirahat
dan mempersiapkan diri untuk perjalanan besok ke Dieng. Hari pertama, 228 km terlampaui. Dari Bandung hingga Cilacap, setiap putaran roda adalah doa. Setiap pemandangan adalah anugerah. Kami bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan dalam perjalanan ini. Kami dan Broto tidak mengalami tantangan yang berarti di hari pertama ini. Fisik lelah, tapi hati penuh syukur karena setiap kilometer adalah cerita yang terukir. Ini baru permulaan. Dieng dengan kabut dan keindahannya sudah menanti. Akankah kami sanggup menaklukkan tanjakan yang diceritakan banyak orang? Rintangan apa lagi yang akan menanti di ketinggian? Nantikan kisah selanjutnya di babak kedua petualangan kami.